Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Puji Tuhan. Kita tetap semangat, amin. Walaupun musim hujan, musim apapun. Saudara lihat beberapa tempat di daerah-daerah di Indonesia ini ada yang banjir, ada yang longsor, ada yang banjir bandang, ada yang gempa bumi. Ya memang ini semua harus terjadi. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini adalah sebuah penjelasan dari Tuhan. Ini adalah sebuah kenyataan bahwa nubuatan Tuhan itu pasti terjadi. Bahwa memang itu tanda-tanda Tuhan mau datang. Kita bersama-sama ada di sini, mari kita mau lihat apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Saya beri judul firman Tuhan, bangkit dan menjadi terang. Yesaya pasal 60 ayat 1, kita akan baca bersama-sama. Yesaya pasal 60 ayat 1, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini Nabi Yesaya, dia menubuatkan bahwa pasti akan datang kemuliaan itu. Pasti akan datang terang itu. Makanya diminta untuk gereja Tuhan sekarang ini. Jangan terpuruk dengan keadaan. Kita jangan melihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi ini. Tapi yang ada adalah kita tetap fokus pada setiap nubuatan firman Tuhan. Karena setiap perkataan Tuhan itu pasti terjadi. Nah di sini Tuhan katakan bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya membaca di dalam Efesus pasal 5 ayat 14. Saudara lihat ketika Paulus berkata kepada orang-orang Efesus. Dikatakan, itulah sebabnya dikatakan. Bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atasmu. Jadi kita tidak boleh lengah. Kita harus bangun dari tidur. Kita bangkit dari antara orang mati. Karena firman Tuhan katakan, Kristus akan bercahaya atasmu. Kristus akan bersinar. Kristus akan menjadi terang dalam hidupmu. Nah, kalau begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan? Harus punya satu tekad. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus bangkit. Dan ini yang pertama. Kita harus bangkit. Kisah Rasul pasal 2. Ayat 14 sampai 21. Tapi kita akan baca ayat 14 saja. Tolong dibacakan ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Petrus, dia berkata kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang yang bukan Yahudi yang waktu itu ada di kota Yerusalem. Mereka sedang berdoa. Dia begitu lantang dan berani. Alkitab katakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul. Kok bisa? 11 rasul ikut berdiri tapi Petrus yang menjadi juru bicara. Sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya katakan ini sesuatu yang luar biasa? Karena Petrus berani menyuarakan dengan suara perkataan yang sangat jelas dan tegas. Kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi dan kepada semua orang yang ada di Yerusalem waktu itu. Kalau kita melihat siapa Petrus? Latar belakangnya sangat tidak mendukung. Karena Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Itu cuma berhadapan dengan pembantu wanita.
Dia tidak berani. Dia sangat terpuruk. Dia harus menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Ketika dia berada di Taman Getsemani bersama dengan Tuhan. Ketika para imam dan tentara-tentara Roma mau menangkap dia. Petrus dengan keberanian. Dia mau memotong telinga dari Malkus dan putus. Itu bukan sesuatu keberanian yang bangkit. Itu adalah sesuatu kebodohan. Melakukan tindakan yang bodoh. Tapi kita lihat Petrus yang ada sekarang ini berubah. Kenapa? Dia bangkit. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebangkitan Petrus itu berdampak bagi kerajaan Tuhan. Kenapa? Perhatikan ayat 14 dan 15. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Iya, sebuah keberanian. Berani tampil demi kebenaran. Dulu kalau kita lihat Petrus begitu penakut. Sudah penakut, pengecut lagi. Mati-mati tidak kenal sama Yesus. Tapi sekarang berubah. Dia bangkit untuk menjadi sinar. Dia bangkit untuk menjadi terang. Dia berkata dengan lantang, hari baru pukul 9. Semua kami yang ada di sini, kami sedang menerima sebuah janji yang dari Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka berbahasa roh ketika Roh Kudus dicurahkan. Orang-orang waktu itu beranggapan, oh mereka lagi mabuk. Dari golongan-golongan suku-suku yang ada di sana. Ada dari suku Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Firgia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah sekitarnya. Mereka bilang, itu mereka berbahasa seperti yang kami gunakan di negara, di bangsa kami. Firman Tuhan katakan, mereka sedang menceritakan, sedang berbahasa, mereka sedang menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Semua tercengang. Tapi beberapa orang mengatakan mereka itu lagi mabuk. Tapi inilah kebangkitan Petrus. Dia berkata dengan berani dan lantang. Perhatikan ayat 16, coba dibaca. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Iya. Dia tidak bicara, asal bicara. Tapi dia menyatakan dengan firman Tuhan. Dia menyatakan dengan firman Tuhan, orang kalau yang bangkit dari keterpurukan. Ini tidak berbicara sembarangan. Bicaranya selalu menggunakan firman. Bukan untuk membela diri. Tapi dia ingin menyatakan kebenaran apa maksud dari perbuatan-perbuatan Tuhan yang sedang mereka ucapkan dalam bahasa-bahasa yang baru. Kalau kita mau bangkit, Bapak Ibu Saudara sekalian, tandanya adalah omongan kita. Apakah omongan kita itu berdasarkan firman Tuhan, kebenaran atau tidak? Petrus dia bangkit. Bahkan apa yang firman Tuhan katakan ayat 21? Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Iya. Pembicaraannya adalah bagaimana supaya semakin banyak orang diselamatkan. Tidak gosip sana, tidak gosip sini. Orang yang bangkit menjadi terang itu tandanya dia berbicara pertama atas kebenaran. Yang kedua menyuarakan firman Tuhan. Yang ketiga selalu memberikan jawaban bagaimana kita bisa selamat. Bukan cuma itu.
Apa yang dia katakan di dalam ayat 22? Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Bapak Ibu, ini saya pikir orang kalau lagi kebangunan rohani, omongannya begitu tegas. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah. Tidak bicarakan pribadi, tidak bicarakan organisasi, tidak bicarakan tentang merek gereja, tapi bicarakan tentang pribadi Yesus. Karena pribadi Yesus ini adalah merupakan kebutuhan semua orang. Pak Budi dia khotbah, dia bilang bahwa dalam musim pandemik seperti begini, kita perlu satu pribadi yang namanya Tuhan. Dia berkata Tuhan itu adalah penolong. Bapak Ibu, saya berkata benar. Hanya Tuhan yang bisa tolong. Semua kita, bukan lagi musim, tapi diharuskan memakai masker. Semua, lihat saudara. Untuk apa kita pakai masker? Supaya tidak terjangkit, tidak kena virus. Maksudnya kan begitu. Supaya apa? Supaya tidak mati. Tapi saudara lihat sekarang. Kita selamat karena pakai virus, tapi mati karena gempa bumi. Kita selamat karena pakai masker, tapi jatuh juga pesawat yang orang-orang pakai masker. Mati juga. Betul? Kita pakai masker supaya selamat tidak kena virus. Tapi ternyata ada tanah longsor, kena orang, kena manusia, mati juga. Ada banjir yang begitu hebat, menyeret beberapa orang, mati juga. Saya kasih tahu saudara, kita butuh pribadi Yesus. Orang yang bangkit adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mau jadi terang adalah orang yang berseru kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah penolong kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, bangkit menjadi teranglah. Itu kata Tuhan. Kenapa? Karena kita sekarang sedang ditampih, sedang diseleksi, sedang diayak. Mana orang percaya yang benar-benar militan. Sudah ada musim yang begini mengerikan. Banyak orang masih santai. Tidak mau bangkit, malah lebih terpuruk. Saya kasih tahu saudara, kita harus bangkit. Amin. Yang kedua, kalau bangkit untuk apa? Menjadi terang. Kisah Rasul pasal 13:47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Iya, ini Paulus yang Tuhan utus untuk menyatakan kebenaran-kebenaran, untuk menyatakan Injil, menyatakan berita sukacita. Dan dia berkata, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya apa? Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Dimulai dari Paulus. Paulus sudah memulai. Dan dia sudah sampai ke ujung bumi. Sudah sampai ke Roma. Dan dari sana menyebar berita kebenaran itu sampai di tempat ini. Kita harus menjadi terang. Dimanapun engkau pergi dan berada, jadi teranglah. Bangkitlah, menjadi teranglah. Itu kata perintah. Jadi ini perlu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus berjuang. Kita bangkit untuk apa?
Kita bangkit untuk menjadi terang. Supaya apa? Efesus tadi katakan pasal 5 bahwa kita supaya Kristus bercahaya atas kita. Kalau tidak, kita menjadi orang Kristen yang pasif. Orang Kristen pasif itu adalah orang Kristen yang rentan terhadap situasi. Kalau lagi semangat, semangat. Tapi kalau lagi luntur, lagi terpuruk, sudah. Enggak gereja-gerejanan, enggak Tuhan-Tuhanan. Kita jangan jadi lampu yang ditaruh di bawah gantang. Setiap pelita selalu ditaruh di kaki Dian. Kalau pelita taruh di bawah gantang, apalagi masuk di bawah kolong tempat tidur. Wah, itu tidak wajar. Tidak wajar. Orang gak bisa lihat terang kita. Kenapa orang Kristen tidak bisa jadi berkat, jadi contoh? Karena lampunya mati. Pelitanya tidak menyala. Sekarang kita harus punya kemauan untuk itu. Lihat Paulus. Ketika Paulus bangkit menjadi terang. Apa yang firman Tuhan katakan? Ayat 48 dan 49. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Kalau saudara benar-benar menjadi orang-orang yang bercahaya, menjadi terang, maka otomatis orang akan berbicara tentang Tuhan. Mereka akan bersuka cita. Mereka akan bergembira. Alkitab tadi katakan ketika mereka mendengar bahwa Paulus itu diutus untuk bangsa-bangsa lain memberitakan kabar sukacita dan keselamatan. Maka Alkitab katakan mereka bergembira. Semua orang itu bergembira. Waduh. Mereka bilang ternyata kami pun dapat berita bahwa kami dapat mengenal Allah. Dan kami dapat memuliakan setiap perkataan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang Kristen yang tidak menghasilkan buah, ini yang jadi bahaya. Minggu lalu kita sudah bicara bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengetahui dan melaksanakan kehendak Tuhan. Yang pertama kita harus apa? Layak di hadapan Tuhan. Yang kedua, masih ingat? Berkenan dalam segala hal. Yang ketiga, berbuah. Berbuah. Kalau kita gak ada buahnya, itu seperti pohon ara yang Tuhan datang. Kelihatannya bagus, tapi dia tidak mendapatkan buah. Tuhan berkata apa? Hari ini juga engkau mati. Maka seketika itu murid-muridnya bingung dan kaget. Hanya dengan perkataan Tuhan, pohon itu kering. Saudara, kita sudah terlanjur jadi orang percaya. Kita tidak boleh terpuruk, harus bangkit. Dan kebangkitan kita ini harus menjadi terang. Kalau kita tidak menjadi terang, kita tidak akan membuat banyak orang bersuka cita. Ada banyak orang yang sedang dirundung dengan ketakutan, dengan kecemasan. Tetapi kita, orang-orang percaya, adalah bukti terangnya Tuhan. Amin. Karena Tuhan berkata, bangun, bangkit, dan Kristus bercahaya ke atas kamu. Itu tidak ada cara lain. Kita harus menjadi terang. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya kita menjadi terang? Ini penting, kita belajar bagaimana kita harus menjadi terang. Efesus pasal 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya,
Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Iya, jadi kalau begitu kita menjadi terang itu dimulai dari mana? Hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya penting kita menjaga hati. Kata kitab Amsal berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena ini Tuhan berkata, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Untuk apa Bapak Ibu? Kalau hati kita terang, maka kita dapat melihat. Karena ini mata hati. Mata hati kita terang, maka kita dapat melihat hal-hal yang sifatnya ilahi. Ini yang paling penting. Kenapa banyak orang Kristen terpuruk? Karena tidak melihat hal-hal yang mulia. Hal-hal janji-janji Tuhan yang akan datang. Jadi penting mata hati kita. Maka Tuhan nanti akan memberikan kepada kita sebuah pengertian. Dan saudara lihat. Kalau hati kita terang, kita dapat melihat hal ilahi yang pertama, ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Iya, kalau cuma begini kita tidak kelihatan apa-apa. Tapi kita perlu hati yang terang, mata hati kita harus diterangi oleh Tuhan. Supaya kita tahu firman Tuhan ini. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Apa itu? Kita harus minta bukti dari Tuhan. Apa yang secara ilahi aku bisa melihat kuasamu. Perhatikan Kolose pasal 1 ayat 12 dan 13. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Iya, ini yang Tuhan ingin supaya kita mengerti hal ini. Dan untuk mengerti hal ini kita harus punya mata hati yang terang. Kalau tidak Bapak Ibu kita tidak bisa lihat hal-hal yang indah. Janji-janji Tuhan pada kehidupan yang kekal nanti. Perhatikan. Aku mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Apa yang ditentukan bagi orang-orang kudus? Firman Tuhan katakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Wah, kalau begitu inilah jaminan kita sebagai orang percaya. Bahwa kita sudah ditentukan untuk mendapat bagian jatah dari orang-orang kudus. Apa itu? Dipindahkan dari kerajaan kegelapan, dari kuasa kegelapan, pindah kepada kerajaan terang, anaknya yang kekasih. Ini kita harus mengerti. Jadi kita datang duduk-duduk bukan hanya untuk menghindari diri dari COVID, bukan. Tapi kita datang ke sini kita harus belajar. Tuhan, kalau aku menjadi terang, yang dari pertama kita harus mulai dari hati. Mata hati kita harus terang. Kalau tidak kita tidak bisa lihat janji-janji Tuhan. Yang kedua, ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Iya, janji Tuhan ini bukan hanya kepada Yesus. Why? Dikatakan bahwa yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Kita harus ingat Tuhan, Engkau berjanji bagi siapa yang menang, dia juga akan kududukan di sebelah kananku. Asalkan melakukan apa yang mau Tuhan di dalam hidup kita. Wahyu 3:21.
Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Sebuah janji yang sangat ilahi, harus dimengerti dengan mata hati yang terang. Kalau hati kita masih gelap, masih suka sakit hati, nggak bisa dapat janji ini. Kalau hati kita masih terluka, kalau hati kita masih pahit, ini tidak mungkin kita bisa memahami akan apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi Tuhan katakan bagi siapa saja yang menang, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Karena aku menang, maka Bapa memberikan tahtanya untuk aku. Aduh. Ini sebuah janji. Kita harus mulai bangkit. Kita harus menjadi terang. Kalau tidak saudara nggak mungkin dapat janji ini. Orang yang terang artinya tidak pernah punya kegelapan. Karena apa? Firman Tuhan tadi janji. Kita sudah dipindahkan dari kuasa kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kuasa terang Yesus. Itu sudah menjadi milik kita. Yang ketiga, Efesus 1 ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ya, sudah diserahkan kepada Tuhan. Pemerintahan dan kerajaan bukan cuman di dunia ini. Tapi Alkitab katakan di dunia yang akan datang. Nah, di dunia yang akan datang ini apa? Apa hubungannya dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Kita harus punya mata hati terang. Kalau tidak, engkau tidak bisa melihat hal-hal yang ilahi. Hal-hal janji-janji Tuhan di dalam diri kita. Wahyu pasal 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini memerintah sebagai raja ini bukan raja besar. Raja kecil siapa? Kita orang percaya yang bangkit, yang tidak tidur, yang tidak loyo tapi terang. Alkitab menjanjikan untuk yang akan datang. Why? Mengapa? Untuk apa? Tuhan janji. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi kalau saudara terang, saudara akan dapat datang kepada terang itu. Kalau saudara gelap, akan mati. Karena Alkitab yang berkata terang dengan gelap itu tidak bisa berjodoh. Selama lampu-lampu ini menyala, sebentar lagi mau malam, sedikit lagi, 1 jam lagi sudah gelap di luar. Apalagi tadi mendung. Kegelapan tidak bisa menguasai daerah terang ini. Tidak bisa. Jadi kalau saudara terang, saudara akan masuk di dalam kerajaan terang. Memper. Sama-sama terang. Tidak ada perlawanan. Tuhan jamin mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Oh, harus punya mata hati terang. Baru kita bisa melihat hal-hal yang ajaib dan ilahi yang diberikan dan dijanjikan Tuhan kepada hidup kita. Firman Tuhan tadi katakan apa? Bangkit, jadilah terang, karena terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yang ketiga, kemuliaan Tuhan terbit atas hidup kita. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya
dalam kemuliaan yang semakin besar, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Oh, perhatikan dengan baik. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita semua ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Asalkan apa? Bangkit. Kalau engkau tidak bangkit, engkau tidak mungkin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bangkit terus apa? Jadi terang. Kalau saudara gelap, tidak mungkin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan katakan, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Tuhan itu terang, kita akan menjadi terang dan akan menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ketika kita menjadi serupa dengan gambar anaknya, Bapak Ibu dengar, firman Tuhan katakan apa? Kita akan berada dalam kemuliaan semakin besar. Dalam bahasa lain dikatakan kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi kalau saudara bangkit dan menjadi terang dan mengerti tentang kehendak Tuhan ini dan melakukan semua yang Tuhan kehendaki, saudara akan mengalami yang namanya kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara kalau nanti punya jabatan di pemerintahan, umpamanya golongan 1 tidak terlalu mulia, masuk ke golongan 2, wah saudara bikin pesta. Saya sudah naik jabatan golongan 2. Masuk golongan 3, lebih mulia lagi. Betul? Iya enggak? Wah, golongan 3 gajinya naik. Sudah bisa beli sepeda motor. Kalau dia golongan 3D, sudah bisa punya mobil. Kalau golongan 4, tambah meneh. Tambah mulia. Tapi cuma sampai situ. Ada golongan 5 di pemerintahan? Saudara sih enggak ada yang pegawai negeri. Oh, berarti enggak tahu. Kalau paling tinggi golongan 5 lah. Ada golongan 6? Kan enggak ada. Itu kemuliaan yang diberikan jabatan di dunia itu sampai tertentu. Artinya terbatas. Tapi kalau Tuhan yang kasih kemuliaan kepada kemuliaan. Nanti kita di sorga kalau cuman mulia, nanti bosan. Saudara dapat di sorga kemuliaan kenapa? Ya sudah, nanti saudara akan mendapat pahala dalam kemuliaan Tuhan. Tapi kalau itu tidak diperbarui dari kemuliaan kepada kemuliaan, ya sudah status kita tuh cuma begitu doang. Tapi Tuhan janji bahwa kita akan diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya. Dan kita akan menerima kemuliaan kepada kemuliaan. Artinya kemuliaan itu akan naik terus. Seumur kita berada di dalam kerajaannya. Akan menjadi orang-orang yang terus diperbaiki, diperbarui kemuliaan kepada kemuliaan. Itu janji Tuhan. Makanya kita perhatikan 1 Petrus pasal 5 ayat 1. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Iya. Kalau saudara mau jadi serupa dengan Tuhan, janjinya nerima kemuliaan kepada kemuliaan. Petrus dia memberikan informasi lewat kebenaran yang diinspirasikan Tuhan dalam hidupnya. Dia berkata, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Sudah berani. Kenapa? Karena bangkit. Punya keberanian untuk menyatakan, aku saksi penderitaan Kristus. Ketika Kristus dihakimi, mulai ditampar, mulai dipukul, orang tanya, kamu muridnya orang itu? Oh bukan, harus menyangkal. Tetapi ketika dia bangkit dan menjadi terang, dia berkata dengan lantang, aku menjadi saksi penderitaan Kristus.
yang juga mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Waduh, ini yang saya katakan, kalau saudara tidak bangkit dan menjadi terang, saudara tidak dapat berkata-kata dengan kebenaran. Sehingga apa yang menjadi kemuliaan Kristus, itu yang menjadi kemuliaan Petrus. Tapi syaratnya sederhana. Yesus menderita, Petrus juga harus menderita. Dalam sejarah gereja, Petrus matinya, kalau Yesus mati disalib, kepala di atas. Dalam sejarah gereja dikatakan Petrus mati disalib, kepalanya di bawah. Kenapa? Karena dia berkata, aku tidak layak mati seperti Tuhanku. Sesuatu yang luar biasa. Orang yang mau terima kemuliaan itu pasti. Orang yang terima kemuliaan karena Kristus itu pasti. Makanya Bapak Ibu, kita harus tetap pegang prinsip apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sekali Yesus tetap, ulang. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, sekali Yesus tetap, itu mantap. Yang kedua, 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ini sesuatu yang sangat menarik. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Dari kemuliaan kepada kemuliaan itu akan melengkapi kita. Meneguhkan kita, menguatkan kita, mengokohkan kita. Walaupun menderita, walaupun harus tersiksa karena kebenaran. Tuhan akan meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita. Kapan? Sesudah kamu menderita. Dan penderitaan ini ada waktunya. Firman Tuhan katakan apa? Seketika lamanya. Jadi tidak selamanya. Kita menderita itu tidak lama. Kedatangan Tuhan itu sudah begitu dekat. Maka janji Tuhan terhadap orang-orang yang setia. Walaupun dalam penderitaan, dia akan terima kemuliaan yang luar biasa. Wahyu 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Oh, ini janji bagi mereka yang bangkit menjadi terang. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan janji Tuhan kepada kita, kita akan terima kemuliaan kepada kemuliaan. Dan kita akan sama ikut menerangi kota Allah ini. Jadi harus apa? Harus bangkit dan terus berjuang untuk menjadi terang. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selalu.